Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Saya Alfira Syam dengan stambuk 130-2022-0199. Saya Santika dengan stambuk 130 2022 0200. Saya Nur Syamsi dengan stambuk 130 202 20 273. saya Sulistiawati Ramadhani, Stambuk 130 2022 0294. Kami akan memaparkan laporan desain arsitektur perangkat lunak dengan judul Meningkatkan Kesadaran Pengelolaan Sampah Efisien Melalui Bank Sampah Kreatif Pemuda. Judul ini kami pilih karena kami menyadari bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi masyarakat saat ini. Dengan meningkatnya jumlah sampah setiap harinya, dibutuhkan solusi inovatif yang tidak hanya efektif, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. Nah, Bank Sampah Kreatif Pemuda hadir sebagai jawaban untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam mengelola sampah dengan lebih efisien. Dalam laporan ini, kami merancang arsitektur perangkat lunak yang mendukung operasional bank sampah, mulai dari pencatatan transaksi, manajemen data anggota, hingga fitur edukasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Harapan kami, laporan ini tidak hanya memberikan gambaran teknis tentang bagaimana sistem ini bekerja, tetapi juga menggugah semangat kita semua untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Untuk itu, mari kita simak bersama pemaparan berikut ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi. Baik, latar belakang masalahnya yaitu pengolahan sampah Indonesia menjadi tantangan yang mendesak, terutama di wilayah perkotaan yang menghadapi peningkatan volume sampah setiap harinya. Menurut penelitian, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, terbatasnya infrastruktur pengelolaan, serta minimnya edukasi tentang daur ulang merupakan faktor utama permasalahan ini. Akibatnya, penumpukan sampah sering sekali menyebabkan pencemaran lingkungan seperti banjir, polusi udara, dan degradasi tanah. Kemudian ada pun tujuan desainnya yaitu ada 4. Yang pertama, membantu masyarakat memahami pentingnya pengolahan sampah yang efektif dan efisien. Yang kedua, memberikan platform bagi masyarakat, khususnya pemuda, untuk berkontribusi dalam pengolahan sampah. Kemudian yang ketiga, memberdayakan masyarakat, yaitu dengan membuka peluang ekonomi melalui pengolahan sampah yang bernilai jual, menciptakan lingkungan berkelanjutan, kemudian mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan melalui pengolahan yang lebih baik. Kemudian untuk ruang lingkupnya sendiri itu, yang pertama, pembangunan tempat pengumpulan sampah yang terorganisir serta penyediaan alat pendukung seperti timbangan dan wadah daur ulang. Selanjutnya fokus pada pemilahan, pengumpulan dan proses daur ulang sampah organik dan anorganik. Selanjutnya program pelatihan bagi masyarakat tentang cara memilah dan mendaur ulang sampah serta kampanye kesadaran melalui media dan kegiatan komunitas. Selanjutnya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penjualan hasil daur ulang atau pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Kemudian untuk kebutuhan fungsionalnya sendiri, yaitu yang pertama registrasi dan autentikasi pengguna, yaitu pengguna harus membuat akun dan melakukan login untuk memanfaatkan sistem. Selanjutnya untuk manajemen sampah, yaitu fitur untuk mendata dan melacak jenis serta berat sampah yang disetorkan oleh pemuda. Selanjutnya untuk sistem rewardnya sendiri, yaitu pengguna dapat mengumpulkan poin berdasarkan volume dan jenis sampah yang mereka setor. Untuk sistem pembelajarannya sendiri itu modul edukasi mengenai pentingnya pengolahan sampah dan cara-cara kreatif mendaur ulang. Kemudian interaksi komunitasnya sendiri yaitu fitur untuk berbagi foto dan ide kreatif terkait pengolahan sampah. Selanjutnya untuk kebutuhan non-fungsionalnya sendiri yaitu untuk keamanan data sendiri,
sistem harus memiliki lapisan enkripsi untuk melindungi data pribadi dan transaksi pengguna. Kemudian kinerjanya yaitu sistem harus mampu mengelola data transaksi yang besar tanpa mengalami penurunan kinerja. Kemudian keterjangkauannya itu atau accessibility-nya, sistem harus dapat diakses oleh berbagai kalangan dengan tampilan yang user friendly. Untuk ketersediaannya itu aplikasi harus memiliki harus memiliki waktu downtime yang minim dan dapat diakses selama 24 jam. Untuk scalability-nya yaitu perangkat lunak harus dapat menangani bertambahnya pengguna dan transaksi seiring dengan berkembangnya program bank sampah kreatif. Untuk constraint dan concern-nya. Constraint-nya sendiri yaitu masuk di waktu pengembangan, sumber daya manusia, dan ada anggaran dan keterbatasan infrastruktur. Untuk concern-nya sendiri yaitu ada adopsi teknologi dan oleh pengguna, kemudian ada keberlanjutan program, selanjutnya pemeliharaan dan dukungan pengguna. Kualitas atribut yaitu usability, yaitu antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, terutama untuk pemuda yang tidak berpengalaman dengan teknologi. Kemudian selanjutnya reliability, yaitu sistem harus stabil dan dapat diandalkan dengan uptime tinggi dan penanganan kesalahan yang cepat. Untuk selanjutnya performance, yaitu responsif dan cepat dalam mengolah data, terutama dalam transaksi sampah yang mungkin terjadi dalam jumlah besar. Selanjutnya maintainability, yaitu kode yang mudah dipelihara dan diperbaharui untuk memastikan perangkat lunak dapat berkembang seiring dengan kebutuhan. Adapun stage diagramnya yaitu terdapat dalam 3 diagram, di mana ada diagram pemuda. Nah, diagram pemuda ini yaitu sistemnya itu untuk yang pemuda sampah merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem. Dalam hal ini adalah pemuda yang ingin menggunakan layanan atau fitur yang disediakan. Menu utama pemuda merupakan halaman utama atau tampilan awal yang akan dilihat oleh pemuda setelah masuk ke dalam sistem. Dari menu utama ini, pemuda dapat memilih berbagai opsi fitur yang tersedia. Opsi fitur tersedia ada 6 opsi fitur yang ditawarkan dalam diagram ini, yaitu menyetorkan sampah. Opsi ini memungkinkan pemuda untuk mencatat atau melaporkan jumlah sampah yang telah didaur ulang. Terus melihat saldo poin. Opsi ini memungkinkan pemuda untuk melihat jumlah poin yang telah diperoleh dari aktivitas daur ulang. Menukar poin, di mana opsi ini memungkinkan pemuda untuk menukar poin yang telah terkumpul dengan hadiah atau reward tertentu. Mengakses modul edukasi. Opsi ini memungkinkan pemuda untuk mengakses materi edukasi terkait lingkungan dan daur ulang. Berpartisipasi dalam forum. Opsi ini memungkinkan pemuda untuk berpartisipasi dalam forum diskusi atau komunitas yang membahas isu-isu lingkungan. Terus ada diagram untuk pengelolanya, di mana ini menjelaskan bahwa masyarakat pengelola merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem. Dalam hal ini adalah seorang pengelola yang bertugas mengelola seluruh proses terkait sampah. Menu utama pengelola merupakan halaman utama atau tampilan awal yang akan dilihat oleh pengelola setelah masuk ke dalam sistem. Dari menu utama ini, pengelola dapat memilih berbagai opsi tugas yang dapat dilakukan. Opsi tugas terdapat 5 opsi tugas yang ditawarkan dalam diagram ini, yaitu memproses transaksi sampah, di mana opsi ini memungkinkan pengelola untuk memproses transaksi sampah yang masuk, seperti mencatat jumlah sampah, jenis sampah, dan data lainnya. Mengatur jadwal pengambilan. Opsi ini memungkinkan pengelola untuk mengatur jadwal pengambilan sampah, menentukan rute pengambilan, dan menugaskan petugas pengambilan. Mengelola data pengguna. Opsi ini memungkinkan pengelola untuk mengelola data pengguna seperti menambah pengguna baru, mengubah data pengguna, atau menghapus pengguna. Membuat laporan statistik. Opsi ini memungkinkan pengelola untuk membuat laporan statistik terkait pengelola sampah seperti jumlah sampah
yang terkumpul, jenis sampah, dan domain dan sebagainya. Dan untuk diagram masyarakatnya itu untuk masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem. Dalam hal ini adalah masyarakat umum yang ingin mengakses layanan atau informasi yang disediakan. Adapun menu utama masyarakat merupakan halaman utama atau tampilan awal yang akan dilihat oleh masyarakat setelah masuk ke dalam sistem. Dari menu utama ini, masyarakat dapat memilih berbagai opsi layanan yang tersedia. Opsi layanan terdapat 3 opsi layanan yang ditawarkan oleh diagram ini, yaitu melihat informasi lokasi. Opsi ini memungkinkan masyarakat untuk melihat informasi terkait lokasi tertentu, mungkin seperti lokasi fasilitas umum, tempat wisata, atau informasi geografis lainnya. Mengakses jadwal layanan. Opsi ini memungkinkan masyarakat untuk melihat jadwal layanan tertentu seperti jadwal pelayanan administrasi, jadwal acara, atau jadwal transportasi. Mengikuti kampanye kesadaran. Opsi ini memungkinkan masyarakat untuk mengikuti kampanye kesadaran yang diselenggarakan oleh sistem seperti kampanye kesehatan, lingkungan, atau sosial. Kembali ke menu utama. Setelah memilih salah satu opsi layanan, masyarakat dapat kembali ke menu utama untuk memilih opsi lainnya. Penjelasan diagram. Masyarakat merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem. Dalam hal ini adalah masyarakat umum yang ingin mengakses layanan atau informasi yang disediakan. Menu utama masyarakat merupakan halaman utama atau tampilan awal yang akan dilihat oleh masyarakat. Setelah masuk ke dalam sistem diagram, dari menu utama ini masyarakat dapat memilih berbagai opsi layanan yang tersedia. Nah, di antaranya itu opsi layanannya terdapat 3 opsi, ada melihat informasi lokasi, ada juga yang mengakses jadwal layanan, dan yang terakhir itu ada juga kembali ke menu utama. Terus adapun diagram sequence-nya atau sequence diagram di mana terdapat penjelasan, yaitu diagram ini menggambarkan urutan interaksi yang terjadi antara berbagai entitas dalam sistem bank sampah, mulai dari pengguna yang membawa sampah, proses penimbangan, pencatatan, hingga pemberian insentif. Diagram sequence akan membantu audiens memahami alur kerja secara rinci. Contohnya, pengguna membawa sampah ke bank sampah, petugas sampah menimbang dan mencatat jenis sampah, sistem mencatat data sampah dan memberikan opsi kepada pengguna. Pengguna dapat menukar poin dengan hadiah atau uang. Dan untuk activity diagram, di sini ada diagram nasabah sama sistem, di mana menunjukkan struktur data, hubungan antara data dalam sistem. Contohnya diagram entitas relasi atau IRD yang menggambarkan hubungan antara pengguna sampah, jenis sampah, dan transaksi. Proses view menjelaskan aliran data dan proses yang terjadi dalam sistem. Contoh diagram activity yang menggambarkan langkah-langkah dalam proses pencatatan sampah, penukaran poin, dan pelaporan. Physical view menunjukkan bagaimana sistem diimplementasikan secara fisik, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Contoh diagram arsitektur yang menggambarkan komponen-komponen sistem seperti server, database, dan aplikasi. Development view menunjukkan bagaimana sistem dikembangkan, termasuk model komponen dan antarmuka programmer aplikasi atau API. Contohnya diagram kelas yang menggambarkan struktur kelas dan objek dalam sistem. Deployment view menunjukkan bagaimana sistem dikerjakan ke lingkungan produksi. Contoh diagram deployment yang menggambarkan bagian komponen sistem dideploy ke server yang berbeda. Terus ada penjelasan diagramnya di mana nasabah merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem. Dalam hal ini adalah nasabah yang ingin menambah sektor sampah. Sistem merupakan bagian dari aplikasi atau program yang memproses input dari nasabah dan memberikan output berupa informasi atau tindakan. Langkah-langkah prosesnya, nasabah membuka halaman sektor sampah. Nasabah memulai proses dengan membuka halaman atau fitur khusus untuk melakukan penambahan sektor sampah.
Sistem menampilkan halaman sektor sampah. Sektor sampah telah nasabah memiliki opsi tersebut. Sistem akan menampilkan halaman yang berisi formulir atau tampilan untuk input data. Nasabah melakukan penambahan sektor sampah. Nasabah kemudian mengisi form yang disediakan seperti memilih jenis sampah yang akan disetor. Sistem menampilkan harga otomatis. Setelah jenis sampah dipilih, sistem akan secara otomatis menampilkan harga yang berlaku untuk jenis sampah tersebut. Nasabah memasukkan jumlah berat sampah. Nasabah kemudian memasukkan jumlah berat sampah yang akan disetor. Nasabah memasukkan tanggal jemputan. Nasabah juga perlu menentukan tanggal kapan sampah tersebut akan dijemput. Sistem menampilkan total harga otomatis berdasarkan jenis sampah dan jumlah berat yang dimasukkan. Sistem akan menghitung dan menampilkan total harga yang harus dibayar oleh nasabah. Nasabah memiliki sampah simpan atau batal. Setelah semua data dimasukkan, nasabah memiliki pilihan untuk menyimpan data atau membatalkan transaksi. Jika nasabah memiliki simpan, sistem akan menyimpan data menambahkan sektor sampah tersebut ke dalam database. Kemudian sistem akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Jika batal, nasabah memilih batal, proses akan berhenti dan tidak ada data yang disimpan. Selanjutnya, hasil desain arsitektur pola arsitektur. Penjelasan gambar, di mana pertama ada konteks diagram. Yang pertama ada frontend atau rig, menampilkan antarmuka aplikasi yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi. Yang kedua, menghubungkan pengguna dengan sistem, memungkinkan akses informasi dan layanan. Kedua ada community. Pertama, menunjukkan keterlibatan komunitas dalam pengguna dan pengelolaan aplikasi. Kedua, berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan sistem beacon. Yang ketiga ada beacon, di mana mengelola logika aplikasi dan data yang diperlukan untuk berfungsi. Kedua, berinteraksi dengan komunitas pemuda untuk memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi. Kedua ada deployment diagram, di mana ada komponen utama rig, di mana teknologi frontend yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna. Kedua ada PostgreSQL, basis data yang menyimpan semua informasi dan data yang diperlukan oleh aplikasi. Yang ketiga, Node.js, di mana platform backend yang mengelola permintaan dari frontend dan berinteraksi dengan basis data. Yang keempat ada Docker, memungkinkan pengemasan dan pengelolaan aplikasi dalam kontainer, memudahkan proses deployment. Alur sistem. Yang pertama, interaksi pengguna. Pengguna menjelajahi aplikasi melalui antarmuka yang dibangun dengan reg. Yang kedua, pemrosesan permintaan, di mana permintaan dari pengguna diteruskan ke Node.js yang mengelola logika aplikasi. Ketiga, ada penyimpanan data. Data yang diterima, diproses, dan disimpan di PostgreSQL untuk akses di masa mendatang. Dan yang keempat, akses oleh komunitas, di mana komunitas dapat mengakses data yang disimpan untuk pengelolaan dan analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada mapping view dan rasional arsitektur, di mana pemetaan pandangan mapping view ada 5. Yang pertama, logical view. Kedua, process view. Ketiga, physical view. Keempat, development view. Dan yang kelima, deployment view. Rasional arsitektur. Kebutuhan fungsional, di mana sistem harus mampu mencatat data sampah, mengelola akun pengguna, dan memfasilitasi penukaran poin. Kedua, kualitas non-fungsional. Sistem harus memiliki kinerja yang baik, keamanan yang tinggi, dan skabilitas yang baik. Ketiga, kendala. Terdapat kendala teknis, anggaran, dan waktu yang harus diperhatikan. Keempat, standar, di mana sistem harus memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Evaluasi kualitas arsitektur. Berdasarkan informasi terkait desain arsitektur perangkat lunak untuk bank sampah kreatif pemuda, evaluasi kualitas arsitektur perangkat lunak dapat dilakukan menggunakan ATAM atau arsitektur trade-off analysis method,
Atom lebih cocok dibandingkan SAAM, di mana Software Arsitektur Analisis Method, karena yang pertama, kebutuhan dan fungsional. Sistem ini memiliki banyak atribut kualitas yang relevan seperti usability, scalability, security, dan maintainability yang menjadi fokus utama evaluasi Atom. Kedua, ada analisis trade-off. Desain mencakup beberapa pilihan arsitektur seperti pola MVC dan gaya microservice yang membutuhkan analisis trade-off mendalam. Ketiga, ada kompleksitas sistem, di mana menggunakan gaya microservice dan interaksi teknologi seperti Node.js, Risk, PostgreSQL, serta Docker memerlukan pendekatan evaluasi yang lebih mendalam yang merupakan keunggulan Atom. Tahapan Atom, yang pertama tahap 1, presentasi arsitektur, tahap kedua, identifikasi skenario kualitas, dan tahap 3, analisis skenario. Di mana tahap 1 presentasi arsitektur, yaitu tujuan evaluasi, memastikan sistem bank sampah kreatif pemuda mendukung kebutuhan fungsional dan atribut kualitas seperti usability, scalability, dan security. Yang kedua, deskripsi arsitektur, di mana terdapat 3, yaitu gaya arsitektur seperti model view controller atau MVC dan microservice. Yang kedua, komponen utama Risk, frontend, Node.js, backend, PostgreSQL atau database. Dan yang ketiga, platform deployment, di mana Docker untuk pengemasan layanan dan cloud hosting untuk skabilitas. Tahap 2, ada identifikasi skenario kualitas, di mana skenario kualitas menggambarkan bagaimana sistem merespon berbagai situasi. Contoh, usability. Pengguna dapat mendaftar dan melihat saldo sampah mereka dalam waktu kurang dari 2 detik. Kedua, scalability. Sistem dapat menangani peningkatan 1000 pengguna aktif dalam 1 bulan. Ketiga, security, di mana data pengguna dienkripsi dan autentikasi 2 faktor diterapkan. Dan yang keempat, performance. Sistem harus merespons transaksi dalam waktu kurang dari 1 detik saat beban tinggi. Ketiga, tahap 3, analisis skenario, di mana setiap skenario kualitas dievaluasi terhadap keputusan arsitektur. Yang pertama, usability. Keputusan arsitektur menggunakan Risk untuk antarmuka yang responsif, risiko, performa menurun jika frontend tidak dioptimalkan untuk perangkat lambat. Trade-off, penambahan animasi memperbaiki pengalaman pengguna tetapi meningkatkan waktu mod awal. Kedua, ada scalability. Keputusan arsitektur menggunakan microservice untuk modul-modul independen. Risiko, microservice membutuhkan sumber daya lebih untuk pengelolaan. Trade-off, skabilitas yang tinggi tetap meningkatkan kompleksitas manajemen sistem. Ketiga, ada security. Keputusan arsitektur, yaitu implementasi enkripsi data dan autentikasi 2 faktor. Risiko, biaya lebih tinggi untuk infrastruktur keamanan. Trade-off, peningkatan keamanan tetapi memperpanjang waktu pengembangan. Setelah melewati proses tahapan Atom, setiap skenario kualitas dievaluasi terhadap keputusan arsitektur lalu dibedakan menjadi 3 poin penting, yaitu keputusan arsitektur, risiko, dan trade-off. Skenario pertama dievaluasi berdasarkan usability-nya. Berdasarkan usability-nya dibedakan menjadi 3 poin penting, yaitu berdasarkan keputusan arsitekturnya itu menggunakan React untuk antarmuka yang responsif. Berdasarkan risiko usability-nya, performa menurun jika front-end tidak dioptimalkan untuk perangkat lambat. Yang ketiga, berdasarkan trade-off-nya, usability memiliki penambahan animasi, memperbaiki pengalaman pengguna, tetapi meningkatkan waktu mod awal. Kedua, dievaluasi berdasarkan scalability atau skalabilitasnya. Skalabilitas juga dibedakan menjadi 3 poin penting, yaitu keputusan arsitektur. Skalabilitas menggunakan microservice untuk modul-modul independen. Berdasarkan risiko skalabilitas, microservice membutuhkan sumber daya lebih untuk pengelolaan.
Yang ketiga, berdasarkan trade-off-nya. Skalabilitas yang tinggi tetapi meningkatkan kompleksitas manajemen sistem. Yang ketiga, dievaluasi berdasarkan security atau tingkat keamanannya. Lalu dibedakan menjadi 3 poin penting lagi berdasarkan keputusan arsitekturnya, itu implementasi enkripsi data dan autentikasi 2 faktor. Berdasarkan risiko keamanannya, biayanya lebih tinggi untuk infrastruktur keamanan. Yang ketiga, berdasarkan trade-off security, yaitu peningkatan keamanan tetapi memperpanjang waktu pengembangan. Tahap 4, evaluasi kualitas arsitektur. Pada tahap 4 ini akan mengidentifikasi trade-off dan risiko. Berdasarkan identifikasi trade-off utama, MVC mempermudah pengelolaan logika bisnis tetapi dapat memperlambat respon karena lapisan tambahan. Yang kedua, microservice memungkinkan skalabilitas tinggi tetapi membutuhkan orkestrasi yang baik. Berdasarkan identifikasi risiko utamanya yaitu ketergantungan pada infrastruktur cloud yang stabil untuk microservice. Yang kedua, adanya potensi kebocoran data jika mekanisme enkripsi atau autentikasi tidak diterapkan dengan benar. Setelah mengidentifikasi trade-off dan risiko, lanjut ke tahap 5, yaitu memprioritaskan skenario berdasarkan usability atau kegunaannya. Yang kedua, berdasarkan scalability atau skalabilitasnya. Yang ketiga, berdasarkan security atau keamanannya. Yang keempat, berdasarkan maintainability atau pemeliharaannya. Kemudian kita akan lanjut ke tahap 6, yaitu penyampaian hasil. Adapun risiko yang diidentifikasi yaitu risiko performa pada microservice jika beban meningkat tanpa load balancer. Yang kedua, kompleksitas integrasi microservice dapat menunda pengembangan. Setelah melalui 6 proses tahapan ATAM, kami simpulkan dalam hasil evaluasi ATAM. Yang pertama, keunggulan arsitektur. Keunggulan arsitektur ini memiliki sistem modular dan mudah berkat microservice. Yang kedua, terdapat penggunaan teknologi yang modern seperti React, Node.js, dan PostgreSQL mendukung kebutuhan perform dan usability-nya. Hasil kedua evaluasi ATAM yaitu area perbaikan. Area perbaikan ini mengoptimalisasi front-end untuk perangkat dengan spesifikasi rendah. Lalu memiliki pengelolaan kompleksitas microservice dengan alat orkestrasi seperti Kubernetes. Hasil evaluasi ATAM yang ketiga yaitu tindak lanjut. Pada tindak lanjut ini akan melakukan pengujian beban dan keamanan, lalu akan membuat dokumentasi standar untuk pengelolaan microservice. Demikianlah pemaparan kami mengenai laporan desain arsitektur perangkat lunak dengan judul meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah efisien melalui bank sampah kreatif pemuda. Kami percaya bahwa solusi yang kami tawarkan melalui sistem ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih terorganisir, efisien, dan berbasis kolaborasi masyarakat. Melalui desain arsitektur perangkat lunak, kami berharap Bank Sampah Kreatif Pemuda dapat menjadi platform yang tidak hanya mengelola sampah, tetapi juga mengedukasi, menginspirasi, dan mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menyimak presentasi ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.